Selamat pagi. Selamat datang di Jawir, Jejak Wirausaha. Nah, gimana nih Wir kabarnya hari ini? Baik? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Karena yang kita tahu ya, sekarang kan musimnya tuh lagi kadang panas banget, terus kadang juga langsung hujan deras. Itu tuh nggak enak banget di tenggorokan. Iya, bikin radang. Iya, bener banget. Aku dulu juga pernah sakit, tapi alhamdulillah sekarang udah baik nih. Sama aku juga. Jadi sekarang kita udah sehat dan bisa menemani Sobat Jawir semua. Nah, sebelum kita lanjut nih, Wir, kita mau perkenalan diri dulu. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Udah kenal malah nggak disayang. Aduh. Oke, perkenalkan nama saya Wibi Haibatu Salsabila. Dan teman saya Mutiatul Khalila di episode Kain di Antara Daun. Beri tepuk tangannya dong, Wir. Mbak Wibi, hari ini kita bakal bahas tentang apa sih? Menurut Mbak Mutia nih, dengan background kita yang seperti ini, dengan pakaian yang kita kenakan kali ini yang tentunya sangat unik kan, kira-kira kita bakal bahas apa nih? Kalau menurut aku ya, dengan outfit kita yang seperti ini dan semua yang ada di sini, kita bakal bahas tentang sesuatu yang berbau kebudayaan, tetapi tetap menghasilkan pundi-pundi rupiah. Seperti contohnya pengusaha gitu. Yaps, bener banget. Nah, Wir, kali ini kita akan mendatangkan narasumber di mana beliau ini adalah seorang pengusaha batik, seorang pengrajin batik. Selain memasarkan produknya, beliau ini juga mengajarkan membatik loh kepada orang-orang di sekitarnya. Wah, keren banget ya beliau ini. Banget. Jadi gak sabar tau buat ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan beliau ini. Yaps, tapi tunggu dulu, Wir. Sebelum itu, kita lihat dulu yuk video company profile dari Salma Batik. Langsung saja kita undang owner dari Salma Batik. Halo Ibu, gimana kabarnya hari ini? Halo juga, alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Boleh perkenalan diri dulu, Ibu? Oh ya, perkenalkan saya Ibu Umi Salama. Biasanya dipanggil Bu Umi atau Bu Salma atau Bu Batik. Nah, Ibu Umi ini kan owner dari Salma Batik ya, Bu? Iya, betul. Nah, boleh tahu nggak sih, Bu, dari kapan sih Salma Batik ini berdiri? Dari 2006-2007 hingga sekarang. Itu. Udah cukup lama ya, Bu? Nah, Bu, kalau untuk jenis batik yang dibuat dari Salma Batik ini sendiri itu dari Jawa Tengah saja atau dari luar daerah juga? Kalau jenisnya itu kan kita bikin batik cap dan batik tulis. Nah, intinya batik yang dibikin orang Semarang ya batik Semarang, batik yang dibikin orang Ungaran ya batik Ungaran, begitu, bukan dari mana-mana. Kalau dari mana-mana itu berarti pengepul ya, pengepul atau hanya untuk mengumpulkan dari daerah mana-mana itu kita tampung itu seperti itu. Gitu. Jadi ya kita bikin batik Semarang juga batik Ungaran juga ada, kita punya batik kabupaten. Nah, dalam proses pewarnaannya ini dari Salma Batik memakai dari pewarna produk alami atau sintetis? Sebetulnya dua-duanya saya pakai. Karena pertama kalau saya hanya membuat warna alam, kebetulan customer kami itu tidak semuanya suka dengan warna alam. Nah,
kita juga bikin sintetis, tapi juga bikin warna alam. Kalau warna alam memang kami selama ini memang memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitar kita. Kita memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita, jadikan sebagai pewarna alami. Gitu. Jadi dua-duanya ya, Iya, Bu. iya. Nah, Ibu ini dalam merekrut karyawan, Bu, ke Salma Batik, itu tuh memilih orang-orang yang emang udah punya basic membatik atau mengajarkan dulu membatik terus direkrut gitu, Bu? Oh, baik. Kita biasanya memang memberikan pelatihan, ya, memberikan pelatihan, memberikan edukasi kepada siapapun yang ingin belajar seperti itu. Itu kita ajari sampai mereka bisa dan bisa berproduksi. Harapan kita seperti itu. Mereka janganlah jadi pekerja, tapi jadilah mereka itu bisa menciptakan lapangan kerja. Oh, Begitu. begitu. Jadi Ibu mengajari dahulu gitu ya. Iya. Jadi Ibu juga bisa disebut guru batik gitu ya. Insya Allah. Nah, apakah Ibu pernah menjadi guru batik di suatu acara atau Iya. suatu lembaga? Kebetulan Ibu juga ngajar di beberapa sekolah. Seperti itu. Di antaranya saya juga pernah ngajar di SD Induk loh. Oh, Iya. gitu ya berarti ya, Bu. Iya, pernah di SD Induk, pernah juga sempat di SDIT Asalamah. Oh, Iya, iya, kalau tahu. ya pernah di SMP juga, di beberapa SMP, di beberapa SD gitu. Cuman sekarang yang masih ada di MI Ali Salam Gunung Pati. Oh, Seperti itu. Itu udah banyak juga ya, Bu Jadi, ya? di samping udah itu, sering gitu ya. ya alhamdulillah kita juga ada di LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, itu LSP 3 di Tambak Haji Semarang. Keren. Jadi Ibu juga memiliki organisasi sendiri, Bu, Ada dalam banyak. mengajari? Ada. Salah satunya yang LSP Batik itu tadi. Iya, LSP Batik juga kita ada komunitas. Kebetulan kan di kampung itu kan memang kita ngajari ibu-ibu menggiatkan masyarakat untuk membatik bersama. Itu jadi mereka kita namanya dengan IKM Batik Alam-Alon. Gitu. Seperti itu. Jadi mereka memang biar ikut terangkat juga. Yang ada di sekitar kita itu, ayo kita rangkul, kita ajak bareng-bareng untuk berkarya. Nah, dari banyaknya kegiatan yang Ibu Umi lakukan nih, dari menjadi guru batik, terus masih ngurusin organisasinya, dan menjadi owner dari Salma Batik, ini kan tentunya nggak mudah ya, Bu. Nah, kita tuh mau tahu dong, Bu, gimana sih strategi marketing dari Salma Batik ini hingga bisa sebesar sekarang? Tapi Ibu jawabnya nanti dulu ya, karena kita akan menyaksikan sebuah tari kreasi. Ini dia, tari kreasi Geodeno.
lagi bersama kita berdua di Jawir Jejak Wirausaha episode Kain di Antara Daun. Nah Wir, pertanyaan tadi kan belum sempat terjawab nih sama Ibu Umi. Sekarang kita simak yuk penjelasannya. Jadi gimana Bu strategi marketing dari Salma Batik ini dari awal berdiri hingga bisa sebesar sekarang ini? Ya kita membangun jejaring ya intinya, ya membangun silaturahim, komunikasi sesama teman, mungkin melalui medsos juga mungkin dengan cara kita seperti ini. Ini salah satu bagian dari marketing kan? Iya. Gitu. Kita Bismillah aja. Nawaitu kita itu hanya berharap ridhonya Allah. Itu aja. Sejak kapan sih Ibu mempromosikan Salma Batik di medsos? Atau udah dari awal gitu? Tanpa kita mempromosikan aja itu sudah banyak yang membantu. Wow. Subhanallah, ya benar. Banyak teman, banyak relasi itu yang membantu kita. Nah Bu, kalau tantangan yang Ibu hadapi dari proses membuat perusahaan ini, Salma Batik ini apa aja? Tentunya tantangan ya itu terkait dengan suka dan duka ya. Iya. Pasti ada orang usaha itu pasti selalu ada suka, ada duka. Tapi semuanya itu kita nikmati aja. Itu bagian daripada proses. Seperti itu. Kita anggap itu bukan tantangan. Ya, itu aja itu kita nikmati aja lah. Gitu. Bahwa itu memicu semangat kita untuk kedepannya bisa lebih berkarya, lebih bagus lagi. Nah, sampainya slogan itu karyaku adalah ibadahku. Itu aja. Gitu. Apa yang kita lakukan semoga memberikan manfaat. Seperti itu. Gitu. Simple. Wah menarik banget ya bisnis batik ini mulai dari awal hingga sebesar sekarang. Dan apalagi perjuangan Ibu Umi dalam mengembangkan bisnis batik ini, jatuh bangunnya tanpa menyerah dan tetap konsisten sampai sekarang sangat menginspirasi banget sih buat aku. Nah, ngomong-ngomong tentang menginspirasi nih Wir, kita masih ada loh satu narasumber lagi di mana cerita beliau ini gak kalah menginspirasi dari yang ini, ya nggak? Bener banget. Jadi Wir, narasumber kita yang satu ini, beliau adalah pengrajin sekaligus pengusaha eceng gondok yang amat sukses loh. Bahkan nih produknya sudah diakui oleh UNESCO loh. Wah menarik banget sih yang ini mah. Nah, tapi sebelum kita ngobrol sama ibunya, kita tonton dulu yuk Wir, video company profile dari Abi Citra Kusuma. Nah, profil dari Abi Citra Kusuma. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita undang owner dari Abi Citra Kusuma. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh perkenalan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, owner dari Abi Citra Kusuma yang beramat di Desa Pegaron, Kerajaan 1, RT 1, Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Ibu, kita mau tanya nih, dari kapan sih Bu perusahaan Abi Citra Kusuma ini tuh berdiri? Abi Citra Kusuma berdiri pada tahun 99. Lama ya Bu ya? Sejak saat itu kerajinan apa aja sih Bu yang dibuat dari Abi Citra Kusuma ini? Untuk produk yang Abi Citra Kusuma produksi itu ada tas, sandal, sepatu, tempat tisu, gobok, stiker, meja kursi. Banyak juga ya Bu ya. Nah Ibu, kita mau tanya nih, kerajinan dari Abi Citra Kusuma ini
dibuat dari bahan baku eceng gondok saja atau ada yang lain? Untuk kerajinan dari api Citra Kusuma itu berbahan ada enceng gondok, Ya. pandan, magel, terus kulit, juga mendong. Oh, jadi banyak ya Bu Macam-macam, ya, ya. macam-macam. Nah, itu cara mengetahuinya gimana sih Bu? Kalau kerajinan ini tuh terbuat dari eceng gondok, yang ini dari pandan gitu gimana Bu? Biasanya serat. Kalau enceng gondok itu seratnya dia lebih besar, kalau pandan dia lebih halus, kalau agel dia seperti serabut. Ya, untuk kulit juga kita kadang ada permintaan dari kulit juga, jadi kita bisa produksi. Jadi untuk material semuanya bisa kita kerjakan. Oh, begitu. Nah, Bu, kenapa sih Ibu Sri Wahyuni ini memilih untuk membuat usaha pengrajin eceng gondok ini? Tapi sebentar Bu, jangan dijawab dulu. Sebelum Ibu lanjutkan menjawab pertanyaan ini, kita akan menyaksikan fashion show kolaborasi dari kedua produk narasumber kita hari ini. Langsung saja, ini dia fashion show Jawir. Yah, kosong nggak ada sarapan. Energen.
Nugen, minum makanan bergizi. Halo Wir, kembali lagi bersama kita berdua di Jawir, Jejak Wirausaha. Episode Kain di Antara Daun. Nah, Wir, jadi tadi kan kita sudah menyaksikan fashion show kolaborasi dari kedua produk narasumber kita hari ini. Keren-keren banget gak sih? Keren-keren banget. Motif batiknya itu unik-unik banget loh. Bener. Dan juga produk-produk eceng gondoknya itu fashionable banget, mengikuti Bener zaman. banget. Dari yang tadi topinya, sandal, tas, itu tuh cocok untuk semua kalangan gak sih? Ya, bener Bagus banget. Mau dipakai kemana aja juga bagus Cocok banget gitu ya ya? sih ya. Nah, Wir, kembali ke pertanyaan yang tadi belum terjawab ya. Kira-kira kenapa sih Ibu Sri Wahyuni ini memilih untuk membuka usaha pengrajin eceng gondok? Yuk langsung kita simak penjelasan dari Ibu Sri Wahyuni. Nah, Bu. Sejarahnya waktu itu krisis moneter antara tahun 97-98, kebetulan Pak Haryono bekerja di pabrik kulit Manding, kena PHK. Dan alhamdulillah saya asli dari Ambarawa, akhirnya pulang kampung, kita ke Ambarawa, dan kebetulan di Rawapening itu banyak sekali eceng gondok. Nah, akhirnya kita coba yang selama ini eceng gondok sebagai gulma, Iya. sebagai pengganggu tanaman ya, kita sulap menjadi bahan kerajinan yang mempunyai nilai seni, etnik, dan nilai jual, dan juga bisa mengurangi pengangguran dan mendapatkan income dari situ. Dari situ terus kita ikut lomba. Lomba di Kabupaten Semarang itu Cendramata khas Kabupaten Semarang, alhamdulillah juara 3. Dan dari situlah kita mulai dikenal dari dinas, dari BUMN, diajak pameran dan seminar seni. Itu sejarah awalnya Citra Kusuma. Oke, baik. Nah, Cukup menarik. menarik banget. Oke, Ibu, gimana sih proses pembuatan eceng gondok yang awalnya tuh cuma tanaman yang bahkan tadi cuma tanaman pengganggu gitu ya, terus bisa disulap menjadi kerajinan yang bernilai jual? Enceng gondok itu dari Rawapening, itu kita ambil, kemudian kita jemur selama kurang lebih 1 minggu, kemudian kita sortir yang bagus-bagus untuk kerajinan. Misalnya untuk tempat tisu itu kita ambil ukuran 50 cm, kita potong, kita sobek, terus kita press, kemudian kita buat pola, dan anyamannya kita finishing juga, karena kalau tidak kita finishing dia akan menjamur. Itu kita pakai H2O2 dan hasilnya akan cantik seperti ini. Ini tempat tisu yang semula sebagai gulma, sekarang menjadi nilai etnik dan nilai jual. Seperti ini. Ini dari eceng gondok semua Iya. atau ada dari Eceng agel gondok. atau- Oh, semuanya. Ini sudah kita kasih obat, ini eceng gondok dengan agel. Oh, eceng gondok dengan agel ya. Proses produksinya seperti itu. Nah, Ibu, tadi kan ini yang terakhir tuh dikasih itu biar gak berjemur ya, Bu? H2O2. Nah, itu kan biar gak berjemur ya. Iya. Nah, ada nggak sih, Bu, tips khusus buat ngerawat kerajinan-kerajinan yang terbuat dari eceng gondok dan lain-lain itu, Bu? Ada. Eceng gondok itu sebenarnya sama dengan produk-produk lain, cuma dia lebih riskan. Tapi kalau kita tahu cara perawatannya, itu biasanya kalau tidak kita pakai, kita simpan, kita plastiki. Kalau mau pakai kita sikat. Searah juga, nggak bolak-balik ke arah. Seperti itu. Kalau bolak-balik itu nanti jadi rusak gitu Jadi ya, Bu? rusak ya. Seperti itu. Nah, dalam mengelola usaha ini, Ibu Sri Wahyuni mengelola sendiri atau merekrut karyawan gitu? Kalau kita merekrut, kita juga pernah ekspor ya ke Timur Tengah, ke Saudi Arabia itu tahun 2007 sampai 2013. Itu kita sistemnya kerjasama, kemitraan. Jadi satu kontainer 40 feet itu kita bagi dengan UKM-UKM. Kita bisa kerjasama dengan UKM di Jogja, di Jawa Tengah, di Surabaya waktu itu Lapindo, di sana Sentral Penjahit. Kita sebagian push ke sana. Dan alhamdulillah
sampai sekarang kita menikmati hasilnya dari ekspor itu ya. Bu, kita mau tahu dong gimana sih strategi marketing dari Abi Citra Kusuma ini hingga bisa sebesar sekarang? Untuk marketing sebenarnya sama ya, di mana-mana itu banyak kendala. Yang penting kita kemitraan. Terus kita juga karena untuk produk kita itu etnik, jadi tidak semua orang suka. Itu kita kerjasama dengan pariwisata di tempat-tempat wisata seperti di Sumilir, di Gedong Songo, di bandara, terus di hotel-hotel juga di Susan Sepat, di Persada. Semuanya tempat wisata kita isi semua. Terus juga dengan pameran-pameran, kita juga alhamdulillah pameran difasilitasi dari BUMN, kita pameran ke Hong Kong, terus ke Afrika, terus juga ke Jakarta. Jadi memang untuk pemasaran kita sering dibantu dari dinas. Bu, dengar-dengar nih, Abi Citra Kusuma ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Nah, itu gimana sih Bu ceritanya? Untuk penghargaan itu kita yang pernah kita raih ya, juara 3 Cendramata Khas Kabupaten Semarang, juara 1 Mitra BUMN terbaik se Indonesia, terus juara mendapat UNESCO di handicraft, terus juara 3 di Asia Pasifik yang di Filipina, waktu itu yang diwakili oleh putranya Pak Ganjar, Mas Alam, alhamdulillah juara 3. Dan kemarin juara 1 tata ruang Dekranasda, dan juara 1 IWAPI se-Jawa Tengah. Ini saya terus terang mewakili IWAPI Kabupaten Semarang karena waktu itu kita juara 3 2. Harapannya kita juara 1. Jadi ini kita pakai atribut IWAPI. Mohon dukungannya ya. Itu terus untuk order kita rutin dari Pak Ganjar. Itu rutin dia berapa bulan sekali. Terus kemarin juga parcel se-Jawa Tengah untuk parcel baru. Nah, Ibu, apa sih Bu tantangan dalam mengelola bisnis ini? Tantangannya sebenarnya sama usaha dimanapun sama. Satu SDM, terus permodalan, pemasaran. Tapi untuk yang Enceng Gondok terus terang di SDM. Karena dia etnik, tidak semua orang suka seni. Jadi ya, tapi itu bukan suatu hambatan bagi kita. Kita terus berusaha. Alhamdulillah sampai hari ini dari tahun 99 sampai sekarang kita masih eksis. Ternyata cukup panjang ya perbincangan kita kali ini. Perjalanan Ibu Sri dari awal hingga sebesar sekarang. Nah, jadi Wir, buat kalian semua yang sekarang baru mulai untuk membuka usaha, tapi udah down atau ada masalah, kalian nggak boleh nyerah ya. Kalian harus tetap konsisten dalam membangun bisnis kalian dan selalu berdoa di setiap usaha kalian. Bener banget Wir, karena usaha tanpa doa itu sombong dan doa tanpa usaha itu omong kosong, ya nggak? Bener banget. Jadi kalau harus tetap usaha dan berdoa, karena biar itu loh, usahanya nggak sia-sia Bener gitu loh. banget. Kalau diiringin dengan doa kan bisa berkah gitu Iya, usahanya. bener banget. Nggak kerasa banget. Udah 30 menit kita menangani semua. Sobat Jawa di sini. Ya kan? Ya, bener banget. Apa karena perbincangan kita, tema kita kali itu sangat menarik ya buat anak-anak muda seperti kita yang ingin memulai bisnis juga. Benar. Tapi sebelum kita tutup nih Wir, kita mau minta dong motivasi buat kita nih, buat anak-anak muda yang ingin memulai bisnis. Dimulai dari Ibu Umi sama Mama dulu boleh? Terima kasih. Mungkin untuk anak-anak muda, ayo kita berkarya. Karyaku adalah ibadahku. Sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Dan ayo lestarikan warisan kita semua, diantaranya batik. Ya, kita ada wastra, warisan Nusantara. Ayo generasi muda, yuk kita cintai produk kita, lestarikan budaya kita. Seperti itu, tetap semangat. Ya. Nah, motivasi dari Ibu Sri ini Untuk saya terima kasih. Untuk saya sih yang penting namanya usaha. Kita harus disiplin, harus semangat dan pantang menyerah.
terus tingkatkan semuanya kreativitas. Insya Allah semua berdoa, berusaha. Insya Allah akan sukses. Ya, terima kasih ya Ibu motivasinya. Sama-sama. Nah, Wir, karena kita sudah di penghujung acara nih, sebelum itu kita mau berterima kasih dulu kepada Ibu Umi dan juga Ibu Sri karena telah meluangkan waktunya untuk datang ke acara kita. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih juga udah memberikan cerita yang sangat memotivasi buat Benar. kita anak-anak muda. Sangat amat menginspirasi cerita-cerita dari beliau-beliau. Ya. Nah, sekarang waktunya kita berdua dan juga semua kru yang bertugas pamit undur diri. Saya Wibi Haibatu Salsabila dan teman saya Mutiatul Khalila. terima kasih dan bye Wir.